laporan dan akuntansi keuangan. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Pada pertemuan 5, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Pak, sebenarnya adjustment entries itu kapan sih kita buat? Untuk adjustment entries tentu akan dibuat pada saat kita sudah menyelesaikan jurnal umum, kemudian buku besar sudah siap, lalu kita sudah tuangkan dari buku besar ke dalam neraca saldo. Setelah dari neraca saldo, nantinya kita akan masukkan ke dalam, kita buatkan jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Ya, jurnal penyesuaian pada akhir tahun atau adjustment entries. Ya, lalu bagaimana sih Pak mekanisme berkaitan dengan adjustment entries? Ya, pertama kita harus pahami dulu definisi daripada adjustment entries. Adjustment entries ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun yang belum menunjukkan saldo sebenarnya ke saldo yang seharusnya ya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi ada kalanya pada saat membuat jurnal itu kita belum menyelesaikan atau membalikan akun yang ada. Ada kalanya ketika mengakui asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, atau pembayaran gaji karyawan, itu masih gantung ya. Masih gantung sehingga perlu kita buatkan jurnalnya. Itu jurnal penyesuaian. Ya, lalu jurnal penyesuaian atau adjustment entries ini memiliki tujuan untuk apa? Memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Contohnya kayak gimana sih Pak? Contohnya adalah pada saat kita tadi saya bilang ya, misalnya melakukan pembayaran sewa dibayar di muka. Sewanya, saya mau bayar sewa dibayar di muka untuk 12 tahun Pak, tapi nantinya pada saat perusahaan kebetulan punya uang, dia langsung bayarin di depan. Ya, di bulan Juni dia bayar untuk 12 bulan sekaligus. Nah, si perusahaan kan pasti jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas. Nanti begitu kita sudah menyelesaikan atau melakukan pembayaran untuk 12 bulan secara sekaligus, setiap bulan kita harus alokasikan. Ya, tiap bulan itu harus dialokasikan. Ya, setiap bulan nanti dialokasikan untuk sewa dibayar di muka menjadi biaya sewa di debit pada sewa dibayar di muka di kredit. Ya, itu tujuannya adalah untuk memisahkan ya antara pendapatan dan beban, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran melakukan pembayaran gaji, tapi gajinya itu belum dialokasikan. Ya, kita sudah membuat jurnalnya adalah biaya gaji pada utang gaji, tetapi pembayarannya nanti dilakukan di awal tahun. Ya, sehingga jurnalnya menjadi utang gaji di debit pada kas atau bank di kredit. Ya, demikian. Nah, kemudian proses penyesuaian merupakan proses memutakhirkan data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Ya, jadi kita harus bikin nih proses penyesuaian ini, Pak. Mungkin nggak sih, Pak, di sebuah perusahaan kita nggak melakukan penyesuaian? Nggak mungkin. Ya, pasti tentu di akhir tahun itu kita akan mengakui hal tersebut. Ya, ada kalanya, misalnya, Pak, saya ketika ada pengakuan perlengkapan, ternyata sisa perlengkapan menjadi Rp500.000, perlengkapan kantor Rp500.000, tapi di neraca saldonya masih ada perlengkapan kantor 1 juta. Berarti kita harus kurangi supaya
perlengkapan kantornya menjadi berkurang, ya. Menjadi sisanya adalah Rp500.000, seperti itu. Lalu, nantinya proses tersebut dimasukkan dalam jurnal yang disebut dengan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari apa? Dari neraca saldo. Neraca saldo yang mana, Pak? Neraca saldo yang pada saat kita sudah menyusun buku besar. Kan kita udah bikin buku besar tuh habis jurnal umum. Dari buku besar kan kita udah kelompokkan kan masing-masing utang, piutang, beban gaji, beban sewa, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan secara keseluruhan ke dalam neraca saldo, dan dari neraca saldo baru ada data penyesuaian. Dan juga tentu kita akan berpatokan kepada apa? Berpatokan kepada yang namanya neraca saldo awal bulan ya, atau neraca saldo yang kita ambil dari akhir tahun bulan sebelumnya. Sorry, akhir bulan bulan sebelumnya. Misalnya saya mau bikin jurnal penyesuaian di akhir Desember, berarti kita menggunakan patokan dari neraca saldo akhir bulan November. Yaitu caranya membuat atau mengerjakan. Nah, kemudian unsur pokok jurnal penyesuaian diantaranya satu adalah penggunaan perlengkapan. Tadi saya kasih contoh ya, contohnya, oh perlengkapan sisanya jadi 500.000 Pak. Oh tapi saya di neraca saldo masih ada 1 juta. Maka dari itu perlengkapan kantornya harus kita buat jurnal ya. Jurnalnya gimana Pak? Biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Untuk mengurangi besarnya perlengkapan kantor yang ada di neraca saldo supaya nanti jumlahnya menjadi Rp500.000. Lalu berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap. Ya, kita kalau mau bikin akumulasi, kita kalau mau mengakui penyusutan aktiva tetap misalnya adalah eh, peralatan meja kursi kantor. Meja kursi kantor ini kan harus disusutkan menggunakan metode metode penyusutan yang diberlakukan di Indonesia. Pada saat penyusutan sudah dibuat atau dihitung, kita udah mengakui kan tiap bulan, misalnya untuk meja kantor, biaya penyusutan meja kantor pada akumulasi penyusutan meja kantor, ya kan? Nah, nanti totalnya pada saat akhir tahun tuh berapa? Itu yang harus kita akui, ya nggak? Akumulasi penyusutan, itu yang saya bilang akumulasi penyusutan. Kan kalau akumulasi berarti kumpulan kan? Kumpulan atau total keseluruhan daripada biaya penyusutan terhadap aset itu. Ya, bila kita lihat itu seperti itu. Kemudian, pendapatan yang masih harus diterima atau accrue revenues. Lalu yang kedua adalah beban yang masih harus dibayarkan, ya, atau accrue expenses. Kemudian ada pembayaran di muka atau prepayment yang terdiri atas beban dibayar di muka atau prepaid expense dan unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Ya, seperti itu. Ya, bila teman-teman lihat bahwa ini adalah unsur-unsur daripada pokok jurnal penyesuaian. Ada kalanya jurnal penyesuaian itu ya dibuat ya karena unsur-unsur ini ya. Perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, unsur-unsur yang masih harus dilakukan, tambah lagi ada accrue revenues. Accrue revenues adalah pendapatan yang memang masih harus diterima. Ya, lalu ada beban yang masih harus dibayarkan atau accrue expenses. Nah, beban ini memang masih harus dibayar. Kayaknya contoh tadi ya, berkaitan dengan beban sewa atau berkaitan dengan beban asuransi. Yang mana beban tersebut memang masih harus dibayar. Ya, lalu pembayaran di muka atau prepayment yang terdiri atas beban dibayar di muka, lalu revenues diterima, pendapatan diterima di muka, tentu kita sudah tahu juga ya, oh ada pendapatan yang diterima di muka. Sehingga kita harus lakukan unsur pokok jurnal penyesuaian. Kita lihat contohnya. Perlengkapan atas supplies. Perlengkapan merupakan berbagai unsur
yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, perlengkapan itu merupakan unsur yang memang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Emang tujuannya beli perlengkapan buat apa sih, Pak? Ya, perlengkapan itu dibeli supaya operasional perusahaan berjalan dengan lancar dong, ya nggak? Kita beli, misalnya beli printer, habis itu beli pesawat telepon, taruh di kantor, lalu beli pesawat fax, taruh di kantor. Tujuannya adalah memudahkan operasional perusahaan, ya kan? Dimudahkannya operasional perusahaan. Kalau misalnya operasional perusahaan ini tidak dilengkapi dengan item-item barang yang sudah saya sampaikan tadi, ya tentunya akan menyulitkan mereka dalam beroperasi kan, menyulitkan dalam bekerja. Ya, kemarin saya jelaskan juga bahwa perlengkapan itu umur ekonomisnya, masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun ya. Kalau peralatan itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Sehingga teman-teman bisa melihat perbedaannya ya, perlengkapan atau supplies. Selanjutnya adalah untuk perlengkapan yang telah diperoleh akan digunakan sehingga perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi beban. Makanya tadi saya kasih contoh, ternyata Pak, neraca saldo masih ada 1 juta, lalu perlengkapan kantornya udah kepake Pak 500.000, berarti saya harus ngurangin kan. Jurnalnya gimana tuh? Jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor di debit pada perlengkapan kantor di kredit. Ya, sehingga kita mengetahui bahwa sisanya adalah sebesar sekian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sehingga kita akan membuat jurnalnya seperti ini, yang seperti tadi saya bilang. Ya. Jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan. Aneh nggak sih Pak bikin jurnal kayak begitu ya? Memang harusnya begitu ya. Dan sekali lagi bahwa pada saat membuat jurnal, kita jangan ngafalin. Karena kalau kita buat jurnal, tiba-tiba kita hafalin. Kalau misalnya kita buat jurnal, kita ngafalin, nanti dikasih kasus yang susah, bingung, ini kok jurnalnya gimana ya? Iyalah, makanya sebaiknya kita harus memahami esensi daripada setiap transaksi, sehingga pada saat dihadapkan pada kasus-kasus yang aneh-aneh ya, kita dikasih kasus yang aneh, oh saya mah bisa ngerjain kayak gini, gampang. Karena logika kita, nalar kita pada saat membuat jurnal itu sudah digunakan. Jadi kadang kalau misalnya mahasiswa mau bikin jurnal, saya hafalin aja lah, susah kalau kayak gitu ya. Begitu ujian, soalnya dibelokin dikit langsung udah nggak ngerti, ini cara ngerjainnya gimana? Kemarin yang diajarin beda, kok tiba-tiba udah berubah lagi cara mengerjakan, ya. Tentunya kita jadi pertanyaan. Maka dari itu, yang penting tahu aja konsepnya ya. Kalau misalnya biaya saldo normal ada di mana? Saldo normal di debit. Hutang saldo normal di mana? Ada di kredit. Prive, pengambilan pribadi saldo normalnya ada di mana? Ada di debit. Modal saldo normal ada di kredit, ya kan? Sehingga teman-teman kalau dihadapkan pada satu kasus, oh udah tahu beban itu udah pasti bunyinya ada di debit. Ada kok Pak beban taruh di kredit, kapan? Beban taruh di kredit itu pada saat kita membuat jurnal penutup. Ya, kalau kita membuat jurnal penutup, pastinya kita akan akui itu di kredit. Lawan transaksinya apa Pak? Ikhtisar laba rugi di debit pada beban di kredit. Itu pasti bebannya bunyinya di kredit, dia nggak mungkin ada di debit. Ya selalu demikian ya kondisinya ya. Jadi teman-teman tentu bisa melihat perbedaannya. Saya rasa teman-teman di kelas ini sudah memahami ya, karena mata kuliah ini juga hanya mengulang ya, ibaratnya seperti memahami jurnal-jurnal atau akuntansi dasar, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan ya, sebenarnya cuma mengulang itu doang. Ya, atau yang sekarang juga sambil mengambil teori akuntansi, nah itu juga kita pelajari di situ kan. Pada kalanya kita harus melihat
berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, penyusutan aset tetap berkaitan dengan penyusutan aset tetap atau depreciation. Ya, teman-teman bisa melihat penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis. Jadi kalau masih dalam umur ekonomis, kita bisa akui penyusutan kan. Nggak mungkin kalau misalnya penyusutannya menjadi udah sisa umur ekonomis sudah selesai, terus kita lakukan penyusutan. Dia pasti sampai sesuai dengan umur ekonomis. Ya, bila teman-teman melihat hal-hal tersebut, tentunya bisa terlihat ya seperti itu. Nah, untuk penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya cost yang expired menjadi beban atau expense ya. Kenapa sih Pak kita buatin jurnal penyusutan pada saat AJP atau adjustment entries ini? Dibuat atau diakui penyusutan tersebut karena apa? Dikarenakan penyusutan itu tentunya mengakui terhadap aset yang sudah terpakai. Ya. Pak, saya udah pakai Pak mesin pabrik. Mesin pabriknya nyala selama 24 jam. Berarti kan udah terpakai. Berarti kita harus mengakui beban penyusutan. Ya dong. Makanya jurnal penyesuaiannya gimana Pak? Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan. Ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Ya, pendapatan yang masih harus diterima, jurnalnya atau yang biasa disebut dengan accrued revenues. Accrued revenues. Accrued revenues ini merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu tetapi belum dicatat dan juga belum diterima uangnya sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Ya, jadi ternyata ini mengakui berbagai pendapatan. Adanya pendapatan-pendapatan yang notabene memang masih harus diterima di masa yang akan datang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan ini sudah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu tapi belum dicatat dan juga memang belum diterima uang sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Contoh jurnal penyesuaian kita adalah piutang usaha di debit pada pendapatan jasa di kredit. Ya, piutang usaha pada pendapatan jasa. Kenapa Pak? Ya iya, orang namanya aja piutang usaha. Jualan secara kredit, uangnya udah diterima belum? Belum kan? Ini uangnya belum diterima loh. Makanya jurnalnya piutang pada pendapatan. Nanti begitu udah dapat. Jurnalnya gimana? Kalau duitnya udah diterima. Duitnya udah diterima, kas di debit pada piutang usaha di kredit. Ya dong. Sehingga jurnal kita pun sudah benar, sudah sesuai. Ya, berkaitan dengan hal ini. Ya, kalau teman-teman lihat, bisa terlihat ya, tadi, ternyata penyusutan, kita udah mengerti. Pertama perlengkapan ya. Kalau saya flashback lagi nih ya, ternyata pada saat mengakui perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan. Itu adjustment entries yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu jurnal kita yang kedua. Benar ya? Lalu yang ketiga, accrued revenues, pendapatan yang masih harus diterima, piutang usaha pada pendapatan jasa. Jadi kelihatannya ya, kalau dibilang, ibaratnya tuh kayak aneh-aneh transaksinya. Ya, transaksinya tuh sedikit lebih aneh, ditambah lagi untuk piutang usaha ini, tambah lagi dia pasti belum diterima duitnya kan. Belum ada penerimaan uang.
kas atau banknya belum bertambah, sehingga jurnalnya masih gantung. Ya, karena kalau kita buka di ledger ya piutang usaha pada pendapatan jasa juga lah ini piutang masih gantung belum dibayarin, makanya harus dibayarkan. Kalau tadi ada pendapatan yang masih harus diterima, berarti pasti ada beban yang masih harus dibayarkan. Ya, kalau ada pendapatan yang masih harus diterima, berarti ada beban yang masih harus dibayarkan atau accrued expense. Ya, accrued expense itu apalagi sih, Pak? Ya, tentunya teman-teman bisa melihat accrued expense ini merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi tetapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang bagi perusahaannya juga aneh ya. Kalau kita lihat dari definisi ini aja udah terlihat cukup aneh. Merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi, tapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang bagi perusahaan. Lalu untuk jurnal penyesuaian kita adalah beban di debit pada utang di kredit, ya kan? Masih ada beban loh Pak. Contohnya apa sih Pak kalau kayak gini? Contohnya nih beban pajak untuk PPh terutang badan. Jurnal kita adalah beban PPh pasal 17 pada utang pajak. Itu kan masih gantung tuh. Biayanya apa, utangnya apa. Bukannya harusnya biaya pada kas ya dong. Kita kalau mau jurnal beban pada kas, tiba-tiba saya jurnalnya beban di debit pada utang di kredit. Beban debit, utang di kredit. Ya, itu jadinya menimbulkan utang lagi bagi perusahaan. Setelah accrued expense, ya ada accrued expense, ada accrued expense ini tadi beban yang masih harus dibayar. Lalu ada lagi namanya beban dibayar di muka, ini lain ya. Accrued expense dengan beban dibayar di muka tuh beda. Yang satu accrued expense, yang satu prepaid expenses. Accrued expenses adalah beban yang masih harus dibayarkan. Prepaid expenses adalah beban dibayar di muka. Bebannya itu udah dibayarin dulu loh di depan. Nah, prepaid expenses ini merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Ya. Merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Tadi ya, contohnya udah saya sampaikan pada saat awal perkuliahan kita tadi. Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Ya, udah pasti. Tentu akan terlihat bahwa manfaat ekonomisnya itu baru dinikmati beberapa periode yang akan datang. Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Lalu ada dua pendekatan yang digunakan pada awal pembayaran. Ya, dicatat sebagai aktiva atau aset. Dua pendekatan atau approach yang digunakan pada awal pembayaran dicatat sebagai aktiva atau aset. Lalu yang kedua, pada awal pembayaran dicatat sebagai beban atau expenses. Ya, itu dua pendekatan yang digunakan. Kemudian awal pembayaran diakui sebagai aktiva atau aset, ya. Jurnal saat pembayaran. Ya, jurnal saat pembayaran ini sewa dibayar di muka. Ya, itu kan jurnal pertama kita ya pada saat jurnal yang kita yang dibayarkan pada saat pertama kali adalah sewa dibayar di muka pada kas.
itu jurnal kita saat membayar pertama kali. Tapi kan kalau di akuntansi nggak boleh nih jurnal, bikin jurnal kayak gini. Aneh nih, bisa ngakuin sewa sekaligus. Harusnya kan sewa itu dibayarnya tiap bulan kan. Makanya nanti kita jurnalin lagi setelah itu kan. Jadi jurnal pertama kita sewa dibayar di muka di debit, pada kas di kredit. Lalu cari waktu yang sudah menikmati manfaat ekonomisnya. Hal ini diakui sebagai biaya sewa. Ya, cari waktu yang sudah sesuai manfaat ekonomisnya dan hal ini diakui sebagai biaya sewa. Nah, jurnal penyesuaian kita pada saat akhir tahun ya, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka, nah sebesar yang telah benar-benar menjadi beban. Berapa Pak? Ya kalau sebulannya 1 juta ya diakui 1 juta aja. Kalau kemarin sewa dibayar di mukanya 12 juta buat 12 bulan, ya berarti beban sewanya adalah 1 juta aja, beban sewa pada sewa dibayar. Kemudian awal pembayaran dicatat sebagai beban atau expenses ya. Jurnal saat pembayarannya beban sewa di debit pada kas di kredit. Ya, beban sewa debit pada kas di kredit. Kemudian cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Ya, hingga ini diakui sebagai sewa dibayar di muka. Nah, jurnal penyesuaiannya kita, ya, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Sebesar yang belum menjadi biaya perusahaan. Ya, ini kalau misalnya kita jurnal saat pembayaran, kalau tiap bulan bayarnya ya, maksudnya ya, kan di situ cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Nah, ini diakui sebagai sewa dibayar di muka yang bawah. Kalau kayak gini jurnalnya, kalau apa? Kalau kita bayarin langsung. Saya cuma bayar buat 1 bulan, Pak. Berarti saya ngakui sebulannya langsung ya, Pak. Beban sewa pada kas. Beban sewanya 1 juta, pada kas di kredit 1 juta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pendapatan diterima di muka unearned revenue. Ya, unearned revenue ini merupakan berbagai pendapatan diterima terlebih dahulu kasnya. Ya, jadi ada berbagai pendapatan yang memang diterima, ya, berbagai pendapatan yang telah diterima terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Ya, tetapi manfaat ekonomis ini baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contohnya adalah pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan komisi diterima di muka. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu adalah pada awal penerimaan kas dicatat sebagai kewajiban atau liability. Untuk awal penerimaan kas dicatat sebagai kewajiban atau liability. Lalu yang kedua pada awal penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan atau revenue. Yaitu untuk mengakui dua pendekatan dalam unearned revenue atau pendapatan yang diterima di muka. Lalu awal penerimaan kas diakui sebagai kewajibannya atau liability. Jurnal saat penerimaan kasnya, kas di debit pada pendapatan sewa diterima di muka. Ya, kan sebenarnya kan kita gini ya mengakuinya ya, penerimaan kasnya sebagai kewajiban. Kas debit pada pendapatan sewa diterima di muka. Nah, cara menjurnal penyesuaiannya, cari waktu yang sudah menikmati manfaat ekonomis. Kita cari waktu yang sudah menikmati manfaat ekonomis. Dan hal ini diakui sebagai pendapatan sewa. Ya, mencari waktu yang sudah menikmati manfaat ekonomisnya, dan hal ini sudah diakui sebagai pendapatan sewa. Untuk jurnal penyesuaiannya, pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Ya, jadi kayak gini nih.
Kan kalau yang ini kan DP. Nah, DP-nya itu bisa jadi sekaligus ya. Makanya kita akuin dulu nih, misalnya sebagian dulu sesuai dengan transaksinya ya. Pendapatan sewa sesuai dengan invoice-nya berapa nih, Pak? Oh, tapi kalau mau langsung diakui, ya udah kita langsung akui aja. Pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa nanti di bulan yang akan datang. Ya, karena kan pasti ini beda periode dong ini nih. Jurnal yang ini pertama kita buat dengan jurnal yang ini kita buat kan pasti beda periodikal. Ini pada akhir tahun. Ya, pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar yang telah menjadi hak usaha. Nah, awal penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan atau revenue. Jurnal saat penerimaan kasnya, kas di debit pada pendapatan sewa di kredit. Ya dong. Cara jurnal penyesuaian, cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Kapan kira-kira nih Pak? Bulannya bulan berapa? Nah, itu yang harus dimasukkan. Ya kan? Cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Hal ini diakui sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar yang belum menjadi hak perusahaan. Ya, kurang lebih demikian. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Untuk hari ini, pada pertemuan kelima, saya akan memberikan tugas, ya. Tugasnya ada di e-learning Budi Dharma. Nah, tugas itu silahkan dikerjakan, yaitu masih permintaan saya di situ teman-teman silahkan buat jurnalnya sampai ke dalam buku besar. Ya, tapi di situ catatannya tidak ada neraca saldo awal dan tidak ada keterangan yang menunjukkan ada jurnal penyesuaian. Berarti teman-teman kondisikan bahwa teman-teman hanya diminta untuk membuat jurnal umum, buat ke buku besar, lalu sampai ke dalam laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Sesuai dengan jurnal umum yang saya kasih dalam kasus tersebut. Silahkan dikerjakan, nanti silahkan disubmit di dalam e-learning Budi Dharma. Pastikan teman-teman telah melakukan penyimpanan data ya. Penyimpanan absensi jangan lupa absen di e-learning, absensi juga di video pembelajaran ini sebagai tanda bahwa teman-teman sudah menonton video tersebut ya. Sudah menyebut, sudah mention nama dan juga nomor induk mahasiswa. Oke. Dan batas waktu pengumpulan tugasnya itu saya tunggu sampai pukul 9 malam. Ya, sampai dibuatkan laporan keuangannya sampai jadi, silakan disubmit. Lalu yang dikumpulkan itu tidak perlu lagi soalnya diketik, nggak perlu, soalnya langsung dimasukkan ke dalam Excel ya. Saya maunya teman-teman ngerjain di Excel, saya nggak terima kerja di kertas. Kerjakan di Excel, lalu dikumpulkan di e-learning. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini saja. Tetap semangat, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. God bless you and God bless you.